Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dimanapun berada. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan untuk belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, sekarang kita belajar tema 6, cita-citaku. Subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kali ini, melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. 2. Melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan. Ketiga, melalui kegiatan membuat montase, siswa mampu membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai contoh. Itulah tadi tujuan pembelajaran kali ini. Anak-anak, pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang hampir gagal dalam meraih cita-cita? Nah, sekarang simaklah cerita berikut ini, lalu ambil nilai-nilai penting yang ada di dalamnya. Meraih cita-cita walau nyaris putus asa. Tawa, riang, dan teriakan lantang datang dari pemilik kaki-kaki kecil yang menyepak bola kaki di tanah lapang di sebuah kecamatan bernama Ledokombo. Langit mulai berwarna jingga. Awan kelam, pertanda siang telah berganti malam. Pemilik kaki kecil itu pun kembali ke rumah, berkumpul dalam hangatnya keluarga dan sejuknya udara desa. Kini, kaki-kaki kecil itu telah menjadi kaki-kaki yang kukuh dan lincah, menari di atas rumput hijau stadion besar. Pemilik kaki-kaki kecil itu adalah Bayu Gatra Sangkiawan. Pemuda ini lahir pada tanggal 12 November 1991 di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Telah lama ia ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Pada tahun 2005, Bayu bergabung dengan tim kebanggaan warga Jember, yaitu Persit Jember. Setiap hari, ia berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihan dari rumahnya yang jaraknya cukup jauh. Ia rajin berlatih dan menunjukkan prestasi yang gemilang. Dari Persit Jember, Bayu pindah ke Persekap
Pasuruan. Sebelum akhirnya ia berhasil masuk ke tim PON atau Pekan Olahraga Nasional Jawa Timur untuk berlomba di PON 2012 di Riau. Akan tetapi, kemudian ia mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang. Cedera itu hampir membuatnya putus asa hingga ingin berhenti bermain bola. Namun, doa dan dukungan dari keluarga membuatnya tetap bersemangat. Ia melakukan operasi agar dapat berlari kembali di lapangan rumput. Setelah mulai pulih, ia meningkatkan porsi latihan agar untuk mengejar ketinggalannya. Kerja keras dan kegigihannya membuahkan hasil. Bayu pun kembali tampil hebat di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara. Dari cerita tadi, tentunya anak-anak bisa memahami. Untuk itu, lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan tersebut. Di situ ada cita-cita Bayu, sikap yang dimiliki oleh Bayu, usaha yang dilakukan oleh Bayu, dan halangan yang dihadapi oleh Bayu. Anak-anak, tidak ada yang mustahil jika kita berusaha. Demikian yang dilakukan oleh Bayu untuk meraih cita-citanya. Bagaimana dengan usahamu untuk meraih cita-citamu? Bekerja keras dan pantang menyerah harus dilatih sedini mungkin agar kamu tangguh untuk mencapai mimpi dan cita-citamu. Itulah tadi pengalaman yang dimiliki oleh Bayu. Sekarang berkaitan dengan pengalaman, maka kita juga bisa berpuisi tentang pengalaman. Kalian juga telah mengetahui bagaimana menggunakan tekanan dan jeda yang tepat pada saat mendeklamasikan puisi. Apabila puisimu tentang harapan dan doa, ekspresi wajahmu harus mendukungnya, yaitu berekspresi yang sama saat kamu berdoa. Jika puisimu berisi tentang pengalaman sedih, maka ekspresimu harus menunjukkan kesedihan juga. Seperti saat kamu kehilangan orang yang terkasih. Coba lihatlah kembali puisi-puisi yang ada di pembelajaran ini. Lalu, golongkan puisi-puisi tersebut termasuk ke dalam puisi sedih, riang, atau puisi yang penuh pengharapan. Pilihlah salah satu puisi yang kamu paling sukai. Pahamilah isi puisi tersebut, lalu mulailah berlatih ekspresi wajah sambil mendeklamasikannya. Terkait dengan deklamasi puisi, maka
keunikan-keunikan beragama, tempat ibadah, dan seterusnya juga bisa dideklamasikan. Nah, setiap agama memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadahnya. Carilah informasi tentang apa saja dan kapan saja tempat ibadah itu dimanfaatkan oleh umatnya. Bekerjalah bersama dengan temanmu atau orang tuamu untuk melengkapi tabel berikut ini. Di situ ada masjid, nama tempat ibadahnya bernama masjid. Nah, kegiatan keagamaannya apa? Jadi di situ ada nama tempat ibadahnya adalah masjid. Lalu kegiatannya apa? Selanjutnya ada gereja. Jadi ada gereja, kegiatannya apa di situ dan seterusnya. Ada juga pura, lalu vihara, dan juga kelenteng. Jadi masing-masing tempat ibadah tersebut digunakan untuk ibadah dengan cara yang bagaimana ya, untuk apa, seperti itu. Jadi ibadah itu kan berbeda-beda caranya. Jadi kalau yang masjid itu bagaimana, untuk apa, di kelenteng juga untuk apa, dan seterusnya. Jadi prosesnya, kegiatannya apa, seperti itu. Setiap agama memiliki rumah ibadah masing-masing. Dan setiap agama mempunyai cara yang berbeda-beda dalam merayakan dan menggunakan tempat ibadah tersebut. Nah, kali ini kamu akan membuat sebuah karya seni rupa tentang perayaan keagamaan dan rumah ibadah sebagai objeknya dalam bentuk montase. Tapi sebelumnya, anak-anak sudah tahu apa belum ya apa itu montase? Ya, montase merupakan karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan. Gambar-gambar tersebut bisa terdiri atas berbagai macam gambar yang berasal dari foto, majalah, atau bahan yang lainnya. Gambar-gambar itu diatur sedemikian rupa sehingga terbentuklah gambar baru yang bermakna. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan. 1. Kertas gambar. 2. Gambar-gambar yang sudah ada, termasuk gambar rumah ibadah. Yang ketiga, lem kertas. 4. Gunting. 5. Alat gambar atau pensil, bisa spidol, bisa pensil warna. Sekarang cara membuatnya. 1. Potong atau guntinglah gambar-gambar yang telah disiapkan mengikuti bentuknya. 2. Tempel gambar-gambar yang sudah dipotong tadi pada kertas gambar dengan menggunakan lem kertas. Gambar tersebut disusun sesuai cerita yang kita inginkan. Yang ketiga, sempurnakan karya montase dengan menambahkan gambar tangan agar montase yang kalian buat bisa terlihat nyata dan hidup.
Nah, berikut ini contoh montase. Di situ ada sebagai backgroundnya itu tempat ibadah. Lalu di depannya ada orang yang melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, seperti itu. Montase yang satunya di situ ada sebagai backgroundnya itu ada bangunan tempat ibadah. Ya. Setelah itu ada orang yang berjalan, ada mobil, dan ada gambar-gambar yang lain. Nah, itu merupakan gabungan dari beberapa gambar dan juga diberi polesan gambar tangan sehingga terlihat seperti foto, terlihat indah dan juga terlihat bermakna. Anak-anak, sekarang buatlah sebuah karya seni rupa tentang perayaan keagamaan dan rumah ibadah sebagai objeknya dalam bentuk montase. Itulah tadi anak-anak materi yang kita pelajari hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.